Pagi ini saya menjalani wawancara dengan Indah Fitriani tentang perpolitikan di Indonesia. Ada 5 bagian pertanyaan, ya. Terpaksa sebagian saya baca, ini pertanyaannya banyak sekali yang disajikan oleh Mbak Invi. Ya. Pertama tentang kelemahan praktek demokrasi di Indonesia. Ini menarik nih. Apa sih kelemahan dari kinerja praktek demokrasi di Indonesia? Yang pertama jelas bahwa representasi substantif dari demokrasi ini tidak tercipta sebenarnya. Jadi wakil rakyat sering tidak mewakili suara-suara dari daerah pemilihannya. Kita bisa saksikan berapa banyak wakil rakyat yang setelah terpilih kembali, ya kemudian kembali ke daerah pemilihannya untuk memperjuangkan daerah pemilihannya. Kebanyakan yang terjadi adalah setelah terpilih dia menghilang dan baru akan datang lagi nanti setelah 5 tahun mendatang. Yang kedua tentu kita tidak bisa menyangkal mengenai pragmatisme, bahwa money politik terjadi di mana-mana. Ya, untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI itu membutuhkan dana yang sangat besar. Walaupun kita sudah jalan, sudah ngopeni daerah pemilihan, tetap saja ya adanya kebutuhan akan money politik yang tidak terhindarkan. Ya, susah sekali untuk orang-orang yang tidak memiliki kecukupan finansial untuk bisa terpilih. Ya, kemudian kita juga tahu dalam politik ya, banyak politik dagang sapi. Ya, tentu kewibawaan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi satu sorotan. Dan yang menarik lainnya adalah mengenai seleksi untuk menjadi anggota DPR RI untuk dicalonkan. Seleksinya kebanyakan adalah seleksi yang sifatnya eksklusif. Seharusnya lebih inklusif, lebih meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai krisis partisipasi publik, krisis partisipasi politik rakyat yang mempengaruhi demokrasi. Ya, pertama kita sadari bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak. Ya. Kemudian kontrol sosial dari masyarakat juga lemah akibat tadi adanya money politik. Kemudian mengenai munculnya penguasa di dalam demokrasi dan dampaknya. Ya, kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia masih muncul adanya satu oligarki kekuasaan. Ini melemahkan institusi demokrasi dan dampaknya adalah memang di dalam realitas yang ada susah sekali untuk menjaring partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Kemudian mengapa demokrasi Indonesia tadi Invi tanyakan membuang kedaulatan rakyat? Ya tadi karena memang demokrasi ini terkooptasi oleh elit dan oligarki. Ya, sementara kita tahu uang berhasil membajak demokrasi. Ini yang cukup menyedihkan dengan kondisi di Indonesia. Ya, bagian kedua adalah tentang dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Ya, tadi Invi menanyakan tentang dinamika yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia negara demokratis. Ya, proses pemilihan umum berjalan setiap 5 tahun sekali. Secara legal formal ini terpenuhi, tetapi secara substantif ini masih menjadi satu pertanyaan, apakah benar bahwa orang-orang yang dipilih akan memperjuangkan kepentingan rakyatnya, dan apakah benar bahwa orang-orang yang dipilih akan mewakili rakyatnya. Kemudian kita lihat bahwa di samping tadi realitas adanya money politik, ya tentu popularisme menjadi hal yang laku nih di Indonesia. Banyak orang-orang yang memang sudah populer di dunianya masing-masing kemudian bisa terpilih, dan celakanya adalah setelah terpilih kontribusinya seperti apa terhadap perpolitikan di Indonesia. Kemudian mengenai tantangan terbesar yang dihadapi, ya kalau menurut saya tantangan terbesar masih dalam soal korupsi. Ya, korupsi masih belum hilang di Indonesia. Ya, negara ini masih membutuhkan lebih banyak orang-orang yang nuraninya bersih untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, bagaimana dapat ditingkatkan? Ya tentu edukasi politik. Ini adalah tugas dari partai politik untuk memberikan pemahaman, edukasi yang cukup bagi para calon yang diusungnya, agar nomor satu adalah secara ideologi dia benar dulu. Ini penting, ideologi negara kita benar dulu dan ini harus dipegang teguh. Yang kedua adalah secara etik juga memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga tentu memiliki kompetensi
Karena kalau kita bicara soal legislatif, maka tugasnya ada 3. Yang pertama adalah menyusun undang-undang, yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan yang ketiga adalah menyusun anggaran. Jadi kompetensi untuk 3 hal ini adalah hal yang mutlak. Dan terakhir, mengenai peran perwakilan rakyat di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ini menarik ya, karena tentu peranannya sangat penting nih. Ya, kalau undang-undangnya disusun dengan tidak baik, ya dampaknya maka undang-undang yang dihasilkan tidak baik. Nanti akan dengan mudah undang-undang yang memakan biaya sangat besar dilakukan GR, judicial review, dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Juga mengenai partai politik, tadi saya katakan bahwa sekolah-sekolah partai benar-benar harus dijalankan. Tetapi kita harus sadari bahwa ini adalah program yang tidak murah. Tidak semua partai politik bisa menyelenggarakan ini secara konsisten dan dengan silabus yang cukup baik dan tertata. Ini bagian kedua. Bagian ketiga adalah kita bicara soal partisipasi politik rakyat. Mengapa partisipasi politik rakyat tadi dikatakan krisis? Ya, turunnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya. Kita tahu DPR RI selama ini selalu menjadi lembaga yang dianggap tidak mewakili kepentingan dari rakyat di daerah pemilihannya. Kalau kita lihat dari sisi indeks koruptor, ya DPR RI selalu menduduki ranking yang cukup tinggi. Ini tentu cukup miris, ya. Juga kita tahu bahwa ini menimbulkan apatisme. Ya, orang tidak lagi muncul euforia di dalam proses pemilihan. Ya, akibatnya adalah tentu munculnya golput. Dan yang paling celaka dan berbahaya adalah adanya polarisasi, adanya hoax ya yang beredar, dan ini tentu tidak sehat bagi sebuah demokrasi. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kembali lagi, revitalisasi pendidikan politik. Pendidikan politik perlu diajarkan mulai di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak didik bisa nantinya ketika waktunya tiba dia memilih seorang calon yang benar-benar mumpuni, benar-benar secara ideologi benar, secara etis benar, dan memiliki kompetensi yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, untuk memperjuangkan keutuhan dan kemajuan Indonesia. Ya, tentang teknologi, ya, apakah teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan? Beberapa usulan sudah dilakukan. Salah satunya misalkan dengan e-voting, ya. Ini perlu dijajaki, termasuk pro dan cons-nya. Di beberapa negara ini electronic voting sudah dijalankan. Mungkin di Indonesia bisa dilakukan secara bertahap. Juga pemanfaatan media sosial untuk campaign, ya, selama memang ada pada koridor yang benar, yaitu tidak untuk menyebarkan hoaks, tidak untuk mendiskreditkan pihak-pihak lain, dan tidak untuk tentu saja menyebarkan ujaran-ujaran ataupun aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Ini bagian ketiga. Bagian keempat adalah tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia? Tadi partai politiknya perlu ditata. Kita tahu, kita sadar bahwa ekonomi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang membutuhkan biaya yang tinggi. Maka perlu dipikirkan solusinya. Apakah partai politik perlu didanai oleh pemerintah secara legal, sehingga partai politik memiliki dana yang cukup untuk melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik, dan seterusnya, sehingga calon-calon tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga nantinya ketika dia terpilih tidak perlu lagi untuk mencari dana balikan, membalikan modal, karena memang biaya politiknya bisa lebih efisien. Tentu saja kepada warga juga perlu ditingkatkan satu literasi politik, dan menurut saya yang paling penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini harus dijalankan dengan baik, dijalankan dengan transparan, dijalankan dengan adil, bukan hanya menyasar pada pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Penegakan hukum yang adil akan menjadi dasar bagi politik yang lebih bersih. Bagaimana kemudian meningkatkan demokrasi Indonesia sehingga lebih inklusif dan partisipatif? Tentu saja ruang-ruang demokrasinya perlu dibuka, partisipasi aktif dari masyarakat, kanal-kanal diskusi dengan masyarakat perlu dibuka. Setiap anggota dewan, dia harus mampu untuk menceritakan apa yang dia kerjakan di DPR, dipublikasikan di media sosial, dan membuka kesempatan bagi warga masyarakat untuk memberikan masukan
Demikian pula ketika dia turun ke dapil, ya, dia menyerap aspirasi dari masyarakat, ini juga digaungkan di media sosial, sehingga dampaknya adalah partisipasi bermakna dari masyarakat akan semakin besar. Kemudian peran generasi muda untuk membentuk demokrasi Indonesia ini penting sekali, karena kita tahu, kita sadar bahwa 54% dari pemilih adalah digolongkan sebagai generasi muda, bahkan kira-kira sekitar 30%, ya, ini adalah pemilih pertama atau pemilih kedua, ya. Maka orang-orang muda ini seharusnya dia memiliki satu pikiran yang lebih bagus, memiliki satu ideologi, memiliki satu etika yang belum banyak tercemar. Harapannya adalah orang muda mampu menyuarakan dan suaranya didengarkan, serta kepentingannya diperjuangkan oleh para wakilnya yang ada di DPR. Terakhir adalah tentang kesesuaian demokrasi di Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat dari sisi legal formal, itu sesuai, ya. Kita lihat nih, kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar daripada demokrasi perwakilan ini kan dijalankan melalui konsep pemilihan umum. Kemudian proses musyawarah untuk mufakat ini juga dijalankan. Ya, mengenai konsep keadilan sosial ini juga dijalankan menjadi landasan, tetapi secara substantif, ya, tentu banyak hal yang perlu diperbaiki, ya, mengenai esensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan hindari hal-hal yang bersifat transaksional dan pragmatisme, karena ini tentu mencederai konsep daripada demokrasi itu sendiri. Mengenai apa saja aspek yang perlu diperbaiki, ya, tentu kedaulatan rakyat, bahwa benar rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang dijawantahkan dalam proses pemilu, harusnya tidak diwarnai oleh money politik, tidak diwarnai oleh ujaran-ujaran kebencian dan yang lain. Demokrasi harus demokrasi yang membawa kepada keadilan, berkeadilan. Jadi proses pemilu akan mengantarkan pada calon-calon yang lebih kompeten, calon-calon yang lebih memperjuangkan kepentingan rakyat. Integritas calon menjadi satu hal yang sangat penting. Dan tujuan akhirnya tentu untuk Indonesia yang lebih inklusif, Indonesia yang lebih berkeadilan, dan Indonesia yang lebih maju ke depannya. Terima kasih.